Di tengah sunyi yang paling sunyi, ada sebuah pertanyaan purba yang telah lama bersemayam dalam dada manusia. Sebuah pertanyaan yang lebih tua dari usia bumi dan lebih lembut dari desir angin yang menyapa dedaunan. Siapakah aku sebelum aku diberi nama? Siapakah aku sebelum dunia menyentuhku? Sebelum pikiran terbentuk? Sebelum luka-luka kecil menempel dan menjadi diri yang kupanggil aku hari ini? Dalam keheningan itu, sebuah suara yang sangat pelan berbicara dari dalam, suara yang tak memakai kata-kata, namun langsung menggetarkan batin, seperti bunyi gamelan yang tak terdengar, tetapi terasa dalam dada. Suara itu berkata, "Sudah terlalu lama kau terpisah dari rumahmu, sudah terlalu lama kau mengembara di luar dirimu sendiri. Kini pulanglah, wahai kaula, pulanglah pada Gusti yang bersemayam dalam dirimu. Perjalanan menuju Manunggal bukanlah perjalanan kaki, bukan pula perjalanan pikiran. Ini adalah perjalanan kembali ke pusat jati diri, tempat di mana semua rasa kembali menjadi satu, tempat di mana kehendak kecil larut ke dalam kehendak agung, tempat di mana manusia tidak lagi merasa menjadi sesuatu yang terpisah. Segala jarak runtuh, segala batas lenyap, dan hanya ada satu getaran tunggal yang mengisi seluruh ruang, dalam maupun luar. Dalam perjalanan itu, seseorang mulai menyingkirkan semua yang ia kira dirinya. Ia melihat lapisan-lapisan yang menempel dalam hidupnya satu persatu mulai lepas. Topeng-topeng kecil yang dibentuk oleh dunia runtuh dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa dilawan. Saat seseorang mulai duduk dalam diam, memandang dirinya sendiri tanpa menghakimi, ia mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini ia anggap dirinya hanyalah kabut tipis yang bisa hilang seketika. Ada sifat-sifat yang dibentuk oleh pengalaman kecil, ada ketakutan yang diwariskan dari suara keluarga atau lingkungan, ada keinginan-keinginan yang terbentuk dari pengaruh dunia. Semua itu seperti pakaian yang ia kenakan sekian lama hingga lupa bahwa sejatinya ia bukan pakaian itu. Dalam manunggaling kawula Gusti, manusia perlahan mulai mengingat bahwa ia membawa cahaya inti yang tak pernah padam. Cahaya yang sejak lahir sudah ada. Sebelum kata-kata pertama terucap, sebelum mata pertama membuka dunia, cahaya itu bukan miliknya, tetapi berasal dari sumber yang sama, sumber yang disembah oleh segala makhluk, sumber yang diibaratkan sebagai sinar matahari. Sementara manusia hanyalah pantulan kecil dari cahaya itu. Semakin seseorang menembus keheningan, semakin ia melihat bahwa dirinya yang terdalam bukanlah tubuh yang terlihat, bukan pula pikiran yang datang dan pergi, bukan juga perasaan yang berubah-ubah. Manusia mulai melihat bahwa dalam ketiadaan suara ada dirinya yang sejati, diri yang tidak pernah tua, tidak pernah rusak, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah bertambah. Diri yang itu adalah kaula, namun dalam waktu yang sama, diri itu pula adalah Gusti. Perduaan dengan sang sumber bukan berarti manusia lenyap, bukan berarti manusia hilang, tetapi berarti manusia menyadari bahwa keakuannya bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menjadi jembatan antara dunia kasar dan dunia halus. Manusia tetap berjalan, tetap bekerja, tetap tertawa, tetap mencintai, namun di dalam batinnya ia tidak lagi dikendalikan oleh badai perasaan atau gelombang pikiran. Ia menjadi tenang bagai samudera yang luas. Walaupun ombak bergerak di permukaan,
dasarnya tetap hening dan kokoh. Saat seseorang mulai merasakan hal ini, dunia luar tidak lagi menjadi ancaman, melainkan menjadi cermin, tempat ia belajar mengenali gerak jiwanya sendiri. Marah menjadi cermin akan luka yang belum selesai. Kecewa menjadi cermin akan harapan yang terlalu menggantung. Sedih menjadi cermin akan bagian diri yang butuh dipeluk. Semua pengalaman manusia berubah menjadi jalan kembali menuju sang sumber. Tidak ada lagi pengalaman yang sia-sia. Tidak ada lagi kejadian yang hanya menyusahkan. Semua berubah menjadi guru. Ketika manusia mulai manunggal dengan Gusti, ia mulai menyadari bahwa hidup bukan untuk mengejar, melainkan untuk membiarkan kehendak agung bekerja melalui dirinya. Manusia bukan lagi meminta hidup mengikuti keinginannya, tetapi ia mulai mengikuti aliran hidup. Ia mulai mempercayai arah-arah halus yang muncul dari dalam. Ia merasakan bahwa bimbingan itu tidak pernah memakai suara keras, namun selalu hadir dalam bentuk intuisi lembut, firasat halus, dan rasa tenang yang muncul tanpa penjelasan. Dalam keadaan itu, manusia bergerak tanpa ambisi, namun tidak pasif. Ia maju tanpa tergesa, namun tidak berhenti. Ia bertindak tanpa rasa takut, namun tidak sembrono. Ia mengalir sebagaimana air yang tahu persis kemana ia harus menuju, walaupun tidak pernah bertanya. Perduaan dengan sang sumber membuat manusia memandang dunia dengan mata baru. Ia melihat bahwa setiap makhluk membawa cahaya yang sama, meskipun bentuknya berbeda-beda. Ia melihat bahwa setiap orang sedang menjalani jalan pulang yang unik, meskipun penuh belokan. Ia berhenti menghakimi karena ia tahu setiap jiwa membawa beban yang tidak terlihat oleh mata. Ia berhenti bersaing karena tidak ada satupun makhluk yang keluar dari garis sumber. Ia berhenti menuntut dunia berubah karena yang perlu berubah hanyalah cara ia memandang dunia. Hingga pada satu titik, manunggal itu bukan lagi proses, melainkan keadaan alami. Manusia merasakan dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih luas. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena di dalam batin ia tahu ia tidak pernah sendiri. Setetes air mungkin terpisah dari laut hanya karena ia berada di udara. Namun, begitu ia menyadari asalnya, ia kembali menyatu, tanpa batas, tanpa pemisah. Dalam keadaan itu, doa bukan lagi permohonan. Doa menjadi getaran batin yang menyatu dengan kehendak agung. Doa menjadi jalan pulang. Dalam kesadaran itu, seseorang akan berkata dalam hati, Gusti bukan berada jauh di langit, bukan pula bersemayam di tempat tertentu. Gusti hadir di seluruh hidup, hadir dalam napas, hadir dalam detik, hadir dalam rasa, hadir dalam getaran paling halus di dalam dada. Dan Kaulah bukanlah hamba kecil yang terpisah. Kaulah adalah bagian dari kehendak Gusti yang diberi bentuk agar ia bisa mengalami dunia. Dan ketika Kaulah sadar bahwa ia berasal dari Gusti, saat itu pula tirai tipis antara manusia dan sumber runtuh tanpa suara. Tidak ada cahaya besar yang meledak, tidak ada keajaiban mencolok. Semuanya terjadi dengan tenang, seperti fajar yang perlahan muncul tanpa pernah berteriak. Keadaan sederhana yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut dan jiwa yang siap. Pada akhirnya, manunggaling Kaulah Gusti bukanlah pencapaian, bukan pula tujuan. Ini adalah kepulangan, kepulangan ke asal, kepulangan ke batin, kepulangan ke cahaya yang telah lama menunggu dalam kesabaran yang tak terukur. Dan ketika manusia benar-benar memahami ini, barulah ia hidup di dunia sebagai manusia yang sesungguhnya. Manusia yang tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut. Manusia yang tidak lagi
digerakkan oleh luka. Manusia yang bertindak dengan cinta, manusia yang bersuara dengan keheningan, manusia yang berjalan dengan cahaya, manusia yang mengetahui bahwa setiap langkahnya adalah langkah Gusti yang menjejak bumi melalui dirinya. Di titik ini, manusia tidak lagi berkata, "Aku dan engkau," tetapi hanya ada satu getaran yang berkata, "Kita." Hanya ada satu bisikan halus yang berkata, "Aku adalah bagian darimu, dan engkau hidup di dalamku." Inilah manunggaling kawula Gusti. Inilah lenyapnya perduaan diri dengan Sang Sumber. Inilah kepulangan sejati ke dalam jati diri yang abadi.